dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hawa semua, kembali lagi di Hawa Talk episode ketiga dengan aku Gina. Nah, seperti biasa di Hawa Talk kita bakal ngobrol-ngobrol dengan asik sama narasumber yang seru. Dan di episode ketiga hari ini kita bakal ngobrol seputar perkuliahan. Seru banget gak sih? Makanya stay tune terus ya buat adik-adik dan maba-maba yang mau tahu tentang perkuliahan. TunePocket.com. Nah, hari ini kita udah kedatangan narasumber yang mau sharing tentang dunia perkuliahan. Kita kenalin aja kali ya langsung. Halo Teh Arin. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selamat datang di Hawa Talk. Ini pertama kalinya datang di Hawa Talk pastinya ya. Betul. Tapi pertama kali juga nggak muncul di YouTube Hawa. Enggak, sebelumnya aku pernah. Oh, udah beberapa pernah. kali. Nanti mungkin bisa ditonton ya di episode yang ada Yang ini. Arinnya di sini. Nah, Teh Arin ini kesibukannya lagi apa aja sih? Aku sekarang lagi kuliah, terus juga kesibukan lain mungkin aku di Hawa juga. Dengar-dengar punya bisnis juga ya? Iya, denger dari mana Teh Gina? Udah sering lihat story WA-nya masalahnya. Apa tuh, boleh mungkin dikenalin, siapa tuh ada sobat iya. Hawa yang berminat. Aku tuh awalnya pengen bisnis tuh emang tujuannya pengen cari uang ya, siapa sih yang gak mau cari cuan Iya. gitu. Nah tapi kebetulan karena aku juga relate gitu sama jurusan aku di ilmu komunikasi, terus aku pengen cari tempat atau cari wadah untuk mengembangkan kemampuan aku gitu. Nah akhirnya aku bikin bisnis ini. Nah yang pertama itu ada namanya Habaya, itu khusus buat hijab sama abaya. Oke. Apalagi tuh katanya ada lagi. Ada sih tapi masih kecil-kecilan banget. banyak. Ada namanya Aklus Capture. Plus, itu fotografi ya? Iya betul. Keren banget. Yang mau pesen nanti ada di description box ya. Boleh. Nih kita kan mau bahas tentang perkuliahan ya hari ini tuh. Kalau boleh tahu Teh Arin ini lagi kuliah di mana sih berarti sekarang? Aku di UPI. Di UPI, Jurusannya ilmu komunikasi. sekarang semester berapa? Aku udah semester 7. Udah mahasiswa tua. Udah mahasiswa. Keren banget. Berarti lagi sibuk skripsian. Masih proposal skripsi. Oh, masih proposal skripsi semester 7. Keren banget. Mungkin kita agak nostalgia dulu ya ke zaman-zaman maba gitu ya. Waktu itu Teh Arin akhirnya memutuskan kuliah di UPI jurusan Ilkom tuh kenapa sih? Kenapa ketawa nih? Agak malu soalnya kayaknya umum banget ya alasan aku tuh karena aku tuh nggak mau ngambil jurusan yang ada matematikanya. Oh, Pokoknya iya. yang hitung-hitungan tuh aku nggak mau. Aku tuh suka karena aku basicnya IPS ya. Aku basicnya IPS. Jadi pas aku ngambil jurusan itu yang pokoknya harus sosial-sosial deh gitu. Harus yang bikin aku tuh mikir dan paham. Kalau matematika atau hitung-hitungan kan dia ilmunya saklek banget ya. Iya, ilmu Nah pasti. itu aku, ya betul, kayak aku tuh nggak suka gitu. Jadi waktu itu aku milihnya kan pilihannya ada 3 ya waktu itu. Yang pertama aku ngambil psikologi sebenarnya. Terus yang kedua ilmu komunikasi, baru yang terakhir itu bahasa. Terus alhamdulillah keterima di Ilkom. Mantap. Tapi lebih lebih jelas gitu ya, udah punya visi gitu ke depan kan ya. Kalau aku milih kuliah dipilih. Oh iya, sama siapa? Aku SNM juga. Terus dipilihin orang tua farmasi itu sebenarnya. Tapi emang punya punya kecenderungan ke kesehatan, cuma karena bingung banget. Akhirnya sampai hari H penutupan SNM masih belum milih. Akhirnya sama orang tua diarahin aja ke farmasi, dan sebenarnya aku nggak mau karena kakak aku juga di farmasi. Tapi ya udahlah. Akhirnya di sini gitu sih. Itu keturunan atau gimana? Jurusan keturunan. Enggak sih. Entahlah kenapa. Nah, terus waktu masuk kuliah nih ya, kan awalnya SMA gitu ya, masih di SMA, akhirnya masuk kuliah gitu ke UPI. Pernah mengalami suatu culture shock nggak sih? Pasti pernah. Terutama di apa sih, soal apa? Soal tugas sudah pasti, terus soal pergaulan juga udah pasti, sama apa lagi ya? Udah sih paling itu. Kayak gimana sih yang bikin shocknya tuh, emang ada apa gitu? Karena kalau mungkin ada perbedaan ya antara tugas SMA sama tugas kuliah. Pasti. Entah itu dari referensi yang harus kita Udah pakai. bisa pakai Wikipedia. Iya, gak bisa pakai Wikipedia, pakai Blogspot, pakai Grammarly, gak bisa. Iya, gak bisa. Terus kayak dikenalin lah sama apa sih, kayak jurnal-jurnal ya nggak sih? Iya, bener, jurnal. Terus kita harus belajar bahasa Inggris juga di situ. Sempat struggle sih. Terus juga apa ya? Tugasnya tuh deadline-nya
kayak mepet banget guys. Berturut-turut gitu ya ada. Asli beneran. Terus kalau misalkan ngerjain tugas, kalau SMA tuh kita nggak pernah begadang, kayak paling tidur di bawah jam 12. Kalau Iya. misalkan pas kuliah karena ngejar deadline kadang tidur tuh lebih dari jam 12. Nggak afdol kayak banget ya kalau nggak tidur di atas di bawah jam 12 itu. Padahal aku pernah juga loh nginep di rumah teman. Terus kita ngerjain tugas sampai subuh. Dan baru tidur tuh pagi-pagi. Karena deadline-nya itu jam berapa ya? Pokoknya pagi deh jam 6-an gitu. Itu deadline-nya. Terus kita baru tidur jam 6:30-an. Mantap banget. Iya benar-benar pernah juga ngalamin kayak gitu. Masih maba kasih nggak ngerti gitu tugasnya harus apa. Kayak bingung banget. Aku juga pernah bikin jurnal praktikum. Padahal masih gampang gitu ya sebenarnya materinya. Cuma karena kita nggak tahu cara nyari sumbernya, kita itu jurnal cuma satu ya, cuma dikit banget. Tapi kita ngerjain beneran semalaman sampai dikumpulin kuliah itu jam 7. Kita ngerjain sampai jam 5 pagi itu gak keren. Padahal banyak kan gitu, tapi itulah maba. Jadi emang harus beradaptasi gitu. Betul. Banyak yang harus diadaptasiin gitu. Terus selain itu juga ospek pasti ya. Ospek ya. Kalau tugas kuliah, tugas ospek zaman-zaman maba pasti banyak, benar. Selain itu kalau tadi disebutin juga shock di pergaulan, emang ada apa nih? Pergaulannya ada yang beda banget kah? Iya, beda banget. Apa ya? Kalau misalkan apa sih? Katanya nih ya, kalau misalkan di dunia perkuliahan itu kita harus pinter-pinter nyari temen, katanya gitu. Terus juga itu pas aku sebelum kuliah. Iya. Terus aku kayak dikasih tahu kalau misalkan nanti tuh bakal ada orang-orang yang kayak kalau golongan-golongan orang-orang yang hedon kayak gitu-gitu. Ada beberapa golongan gitu, Iya, gitu. circle-circlean. Nah, terus pas aku lihat sih sebenarnya di realnya kayak gimana, mungkin ada gitu. Tapi kalau aku tuh tipikal orang yang kalau misalkan aku bukan menganggap sih, kalau misalkan itu emang udah buruk ya udah aku nggak terjun ke situ gitu loh. Jadi kayak ya udah aku hindari aja. Tapi kalau berteman ya tetap berteman gitu loh, ngerti gak sih, kayak Iya, paham. cuman gaulnya doang yang beda. Tapi temenan kenal tuh tetap Iya, masih benar. gitu. Jangan sampai ngejauh kayak apa sih? Iya, Nggak gitu, begitu nggak kan. kayak gitu. Nah, tapi tetap teman dekatnya pilih-pilih gitu kan. Iya, betul. Aku juga sih ada sih ya mungkin culture shock dari zaman maba. Waktu maba tuh paling kalau aku sendiri kan dari TK gitu, madrasah sampai SMA gitu. Jadi emang pergaulan antara cewek dan cowok gitu, dan itu dibatasin, bukan dibatasin, dijaga gitu. Ada hijabnya. Ada hijab gitu, walaupun sekelas masih barengan. Tapi memang ya kita diajarin gitu, karena emang dari Islam juga seperti itu ya. Nah, makanya waktu kuliah keluar pergaulannya tuh antara cowok sama cewek ya walaupun masih normal gitu ya buat secara umum mah, bukan secara Islam mah. Tapi emang karena aku madrasah basicnya jadi kayak wow gitu. Kaget juga ya. Awalnya menjaga diri kayak salam gini-gini, tapi lama-lama susah gitu. Tapi aku pernah sih kalau misalkan masalah perempuan sama laki-laki gitu ya. Pernah sih kaget kayak oh sedekat itu ya, maksudnya mereka temenan gitu. Mereka emang temenan tapi sedekat itu ya gitu untuk kayak pegangan atau apa bener. gitu, terus kayak lebih bebas untuk ngomong kasar gak sih? Bener. Padahal maksudnya itu kan lingkungan pendidikan ya. Kalau di SMA mungkin kalau ngomong kasar langsung guru BK kan langsung marah atau apa. Tapi kalau misalnya di kuliah tuh enggak, menurutku gitu. Bahkan kayak di deket bukan ruang guru, kalau di kuliah tuh kayak kantor jurusan ya. Nah, kantor jurusan, nah di deket situ tuh ada orang yang ngomong kasar tuh, tapi kayak udah biasa. Ya udah biasa, ini benar. Kayak setiap kalimat tuh ada tet. Ada satu kata yang harus disensornya. Kalau ngobrol sama temen tuh udah biasa banget. Ya sih itu. Kayak SMA jarang yang ngomong kayak gitu, terus ketemu gitu. Tapi gak boleh ikut-ikutan sih yang kayak gitu makanya harus tetap dijaga prinsipnya. Nah, selain tadi culture shock, punya pengalaman struggle nggak sih zaman kuliah, misalnya kayak soal tugas yang bikin stres banget sampai akhirnya pengen nyerah kuliah atau soal apa gitu? Pernah. Gimana tuh? Waktu awal semester sih, ini yang tadi maba itu kan. Jadi aku dapat tugas disuruh bikin paper. Aku kan nggak ngerti ya paper tuh kayak gimana. Terus kayak harus konsul. Aku tuh ngebayangin kalau konsul tuh ya udah cuman pas skripsian doang. Ternyata pas tugas juga kita harus konsul. Nah, terus waktu itu aku sempet kayak sampai nangis karena aku nggak ngerti kok disalahin mulu ya sama dosennya. Kayak pas konsul ini nih salah gini. Emang sih dikasih tahu tapi kan kayak ngerasa kok salah mulu ya gitu kan. Ternyata memang pas aku sadari gitu ya di semester berikutnya aku sadarlah kesalahan aku gitu. Jadi ya sebenarnya ada positif negatifnya sih. Waktu itu aku emang sempat nangis, kayak sempat pengen, kalau menyerah sih nggak pernah kepikiran ya, karena aku bersyukur bisa punya
apa ya istilahnya, Allah tuh memberikan aku kesempatan buat apa ya, supaya aku bisa mengembangkan diri gitu. Iya benar. Walaupun misalkan itu tuh susah banget, kayak misalkan yang tadi kan tentang tugas, tapi kan aku ngerasa di jurusan manapun pasti tugasnya susah nggak sih? Iya. Gitu, dan aku nggak mau menyerah. Maksudnya aku udah bersyukur banget masuk ilmu komunikasi, jurusan yang nggak ada matematikanya. Statistik ada sih, statistik ada. Iya benar. Tapi kalau matematika yang benar-benar kayak kita harus menghitung sesuatu, apa sih, kayak ya gitulah pokoknya, hitung-hitungan gitu nggak ada gitu kan. Jadi aku bersyukur. Tadi kan kuliah tuh banyak ya struggle-nya, setiap pribadi pasti ada gitu struggle-nya dari setiap apa ya sisi gitu, ada dari kuliahnya mungkin, ntar dari lingkungannya, ada struggle-nya aja masing-masing gitu. Terus tapi apa sih yang membuat Arin akhirnya teh bertahan kuliah? Apa sih yang selalu menguatkan Arin untuk menyelesaikan kuliah? Akhirnya apakah Arin punya tujuan tertentu gitu dari kuliah teh? Aku tuh sebenarnya mau mencapai apa sih di sini teh gitu. Udah, aku jadi terharu. Enggak, Deng. Mungkin tadi yang pertama aku bersyukur karena aku ditempatkan atau ditakdirkan ya sama Allah untuk masuk di ilmu komunikasi, untuk belajar di situ gitu. Dan menurut aku harus nyaman gitu di ilmu komunikasi. Dalam artian ilmu yang aku dapat aku bisa ngerti, tugas yang dibebankan dikasih itu harus diselesaikan dan segala macam gitu. Nah, aku tuh mulai menemukan kenyamanan itu, dan akhirnya itu yang bikin aku bersyukur gitu. Karena ya itu tadi, kalau aku membandingkan aku di jurusan lain pasti aku lebih susah. Iya. Lebih susah loh, bukan lebih mudah atau apa. Nah, terus yang menguatkan aku untuk menyelesaikan ini adalah karena aku udah semester 7. Iya. Aduh, kalau berarti sayang banget kalau misalkan maksud tinggal semester 7 juga udah akhir banget, ya, udah UAS gitu. Tinggal bulan depan terus aku masuk skripsi sama magang doang. Jadi sayang banget. Iya. Itu alasan kedua. Terus alasan ketiganya karena apa ya, kalau misalkan aku berhenti, ibu aku tuh pengen banget aku kuliah. Karena beliau belum berkesempatan buat kuliah waktu zamannya gitu kan. Jadi mungkin aku jadi salah satu harapan kali ya, harapan orang tuaku gitu. Nah, terus itu yang ketiga. Terus yang keempat, yang selanjutnya mungkin karena, bukan mungkin sih, tapi karena memang menurutku apa yang bisa aku ambil selama aku kuliah, yang bisa aku pelajari selama aku kuliah itu bisa menjadikan aku orang yang lebih bermanfaat dan berpengaruh gitu untuk orang banyak gitu. Jadi aku pernah dengar kalau misalkan kita sebagai seorang muslim nih, background kita kan emang muslim ya, maksudnya nggak jauh-jauh lah kita sebagai seorang apa-apa gitu, tapi kita muslim gitu. Jadi seorang muslim itu ketika dia mendapatkan ilmu, otomatis ilmu itu harus digunakan untuk hal yang bermanfaat. Iya nggak sih gitu. Nah, terus alasan lainnya, nggak tau deh alasan keberapa, pokoknya yang bikin aku bertahan di kuliah itu karena apa ya, belum selesai aja ilmunya, ngerti gak sih? Iya nggak sih? Iya benar. Kalau misalkan kita belajar kedokteran atau tadi farmasi, dan setahu aku psikolog juga, anak-anak psikolog itu dia harus ngelanjutin S2 buat jadi seorang psikolog beneran. Iya. Gitu ya nggak sih? Iya. Nah, kalau misalkan aku ngerasanya kalau aku cuma sampai semester 7 doang atau semester 5 atau semester berapa, aku berhenti, aku tuh nggak akan jadi sarjana ilmu komunikasi gitu. Jadi nggak utuh aja gitu. Jadi ilmu yang aku dapetin tuh cuma setengah-setengah doang. Gitu sih. Kita sebagai basicnya kan kita seorang muslim ya, di atas kita seorang mahasiswa, seorang ibu, seorang sebagai siapapun, kita dasarnya seorang muslim gitu. Jadi Allah tuh mencintai gitu seorang muslim yang punya ilmu, dan kita tuh harus jadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat gitu. Dan salah satunya dalam kita berilmu kita bakal bermanfaat buat banyak orang gitu. Jadi mumpung masih muda, selesaikanlah pendidikan kita, manfaatkan waktunya, masih produktif, belum encok-encok kan gitu ya. Jadi emang harus dimanfaatkan gitu masa muda kita, produktif kita buat dapetin ilmu sebanyak-banyaknya, dan akhirnya menggunakan ilmu itu juga dengan sebaik-baiknya gitu, diajarkan, diamalkan gitu sih. Jadi emang apa ya, kalau kuliah tuh harus punya apa ya namanya, ambisi yang kuat, punya target, punya tujuan, biar akhirnya nanti di tengah-tengah nggak terombang-ambing, akhirnya nggak lepas gitu. Karena banyak banget kan kasusnya teh yang kuliah setengah jalan, yang tinggal 1 semester lagi akhirnya menghilang, itu kan lebar. Oke, aku pengen sedikit cerita dulu nih tentang tadi kuliah yang putus di tengah jalan. Nah, aku pernah baca kisah seseorang. Jadi dia itu
mahasiswi ITB kalau nggak salah awalnya, masih maba tuh, masih dede emas. Nah terus dia tuh sakit dan pokoknya nggak memungkinkan dia buat kuliah. Akhirnya dia berhenti kuliah dan mengembangkan bisnis di bidang hijab, fashion hijab gitu. Nah akhirnya dari situ bisnis dia itu berkembang, pokoknya berkembang sampai banyak banget orang yang pakai, sampai endorse-nya juga artis terkenal, influencer kayak gitu-gitu. Nah dari sini aku tuh menyadari bahwa setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Meskipun misalkan dia udah diterima nih di ITB, tapi menurut Allah itu dia lebih baik di tempat lain gitu. Maksudnya cara dia berkembang itu nggak harus di kampus, di dunia perkuliahan gitu, tapi bisa di luar itu. Buktinya dia bisa gitu untuk mengembangkan bisnis itu kan. Nah jadi mungkin banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu akhirnya berhenti di tengah jalan gitu. Clear ya itu mah. Cuman selagi kita bisa memperjuangkan dan nggak ada alasan yang benar-benar urgent kayak yang tadi, kenapa enggak gitu untuk kita melanjutkan perkuliahan kita gitu. Terus juga yang tadi aku bilang, kita tuh harus bersyukur loh gitu, kita punya tempat buat mengembangkan diri, mengembangkan potensi diri kita dan segala macam. Kalau misalkan orang-orang berpikiran bahwa tapi kan aku gak punya passion misalkan kayak gitu. Nah menurutku passion itu akan muncul ketika, jadi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kuliah kita bakal menemukan passion kita. Kita bakal menemukan hilal dari minat bakat kita tuh kemana sih sebenarnya, cenderung kemana gitu. Tapi kita juga nggak boleh ketika misalkan milih jurusan nih, awal kan pasti maba bingung banget ya milih jurusan. Aku juga waktu itu sempat kayak beberapa kali ganti jurusan. Awalnya aku pengen jadi advokat, pengen masuk jurusan hukum, terus sempat ganti lagi karena terpengaruh kayaknya jurusan hukum tuh susah banget gitu. Pengen masuk HI, terus pengen masuk ekonomi, pengen jadi menteri ekonomi segala macam. Jadi cita-cita aku tuh setinggi itu ya dulu. Nah tapi akhirnya aku memutuskan buat ngambil psikologi di urutan pertama, terus ilmu komunikasi baru bahasa terakhir. Nah jadi ketika misalkan awalnya kita bingung nih passion kita apa, ya udah nggak apa-apa, it's okay. Tapi setidaknya kita tahu bahwa kayak aku misalnya aku IPS nih, berarti aku harus sadar diri, aku harus ngambil jurusan yang selaras sama apa yang aku pelajari. Harus IPS juga, soshum ya namanya, soshum. Iya, soshum. Nah, beda lagi kalau misalnya anak IPA yang ngambil saintek, terus tiba-tiba dia ngambil soshum, menurutku masih nggak apa-apa gitu. Karena kayak bukan nggak ada challenge-nya, tapi ilmu sosial tuh mudah untuk dipelajari loh sebenarnya gitu. Tapi beda lagi kalau misalkan kita IPA kan pasti banyak banget ya yang berhubungan sama fisika, kimia, biologi yang nggak bisa dipelajari dalam waktu sekejap gitu kan, sebulan gitu ya, intensif nggak gitu. Betul, realistis aja. Dulu juga aku pernah pengen jadi dokter, tapi masuk IPS kan gak nyambung gitu kan. Nah jadi ya udah sih, tadi kan passionnya itu bakal kita temuin sering berjalannya waktu, sering berjalannya kita kuliah. Nah contohnya nih, aku tuh sejujurnya bukan nggak bisa ya, tapi nggak jago public speaking. Karena setelah aku belajar public speaking di salah satu mata kuliah aku di jurusan aku, itu tuh banyak banget yang harus dipelajari. Iya nggak sih? Kayak susah, kayak misalnya kita harus mengatur intonasi, ekspresi kita, bahasa tubuh, segala macam. Betul. Itu tuh sulit banget kalau misalkan dipelajari dalam waktu yang singkat. Nah tapi di sini aku ngerasa ya udahlah, lebih, maksudnya walaupun aku nggak bisa jago banget public speaking, setidaknya aku belajar, setidaknya aku mencoba gitu. Lama-lama kita gitu ya gitu. Jadi setidaknya aku mencoba dulu untuk public speaking gitu. Nah terus aku juga pernah sih struggle sama public speaking gitu kalau misalnya ada tugas atau apa. Dan gak gampang sih emang public speaking itu, karena pesan yang kita sampaikan itu harus masuk, harus orang tuh harus ngerti apa yang kita omongin gitu kan. Nah terus mungkin di tips lainnya itu, masih dalam hal passion ya tadi. Misalkan kan orang ketika dengar anak ilmu komunikasi ya pasti jago ngomong, pasti jago fotografi segala macam. Nah jujur nih, waktu aku dapat pengumuman aku masuk ilmu komunikasi, aku tuh kaget dan aku bingung, kayak aku kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu walaupun memang aku milih ilmu komunikasi. Dalam artian kayak skill-skillnya belum aku pelajari sedalam itu gitu. Nah terus akhirnya ada mungkin mata kuliah yang lumayan membantu sih, kayak fotografi, terus juga ada apa lagi waktu itu, kayak desain gitu. Dan akhirnya aku tertarik. Terus aku mencoba juga untuk
bikin desain, terus fotografi, ngedit video dan segala macam. Walaupun belum pro banget ya, tapi setidaknya ya aku udah tahu kecenderungan aku tuh di sana gitu, tentang hal-hal yang berbau apa ya, industri kreatif mungkin ya, lebih di sana. Kayak gitu. Nah, jadi buat kalian atau mungkin kita ya nanti mungkin juga bingung kerja di mana dan segala macam, kalau misalkan kita belum benar-benar menemukan passion, menurutku nggak apa-apa sih. Jadi ya tadi apa sih, setidaknya kita survei dulu, bukan survei sih, setidaknya kita tahu kecenderungan diri kita yang lain tuh kayak gimana gitu. Karena di dunia perkuliahan atau misalkan kita udah masuk satu jurusan tertentu, kita bakal belajar hal baru lagi. Bener. Nanti juga bakal nemu yang disukai di sana tuh, yang bakal menarik buat kita. Ya. Nah, mungkin Teh Arin punya tips and trick gitu buat Sobat Hawa, terutama yang masih dede emas, masih kelas 12 atau maba-maba gitu. Apakah punya tips gitu buat gimana sih caranya biar apa ya, nggak menyerah di tengah jalan waktu kuliah Teh, atau tips and trick seputar perkuliahan gitu? Bisa dijawab Teh? Boleh. Tapi tips and triknya versi aku aja ya, dari pengalamanku. Mungkin tadi tips ya, ngomongin tips. Tadi berkaitan sama passion. Jadi passion itu mengikuti jadi seiring berjalannya waktu, ternyata passion aku tuh ternyata aku bisa menemukan passion aku. Bisa menemukan minat aku kemana, kesukaan aku apa, terus juga bisa akhirnya buat aku tuh bertahan di ilmu komunikasi. Jadi menurutku tips and triknya adalah ya udah nggak apa-apa kalau misalnya kalian merasa ada yang belum menemukan passion kalian, setidaknya kalian tahu kalian itu, misalkan aku IPS nih, oh berarti aku harus ngambil jurusan yang IPS. Jangan berani-beraninya kita ngambil jurusan yang IPA karena itu risikonya terlalu besar, kecuali kalau misalkan dari IPA ke IPS menurutku masih bisa gitu. Nah terus tips lainnya, tadi kan passion nih, tips lainnya adalah kita harus nyari tahu setidaknya nih si jurusan yang kita mau ambil tuh akan belajar apa aja sih gitu. Jangan kosong banget. Tuh, karena kalau misalkan kita nggak tahu, kayak misalkan gini, aku mau masuk farmasi, kenapa? Karena nanti aku pengen jadi apoteker. Kalau sekadar itu doang, kayak ya semua orang juga bisa untuk apa ya, semua orang juga tahu lah istilahnya gitu. Jadi apoteker itu adalah orang-orang yang awalnya jadi jurusannya farmasi gitu. Tapi hal yang lebih dalam dari itu maksudnya gimana ya? Kayak misalkan itu kayak aku sih ya, jadi masuk kuliah tuh nggak tahu itu farmasi itu tentang apa, karena dipilihin kan itu sama orang tua. Gitu. Aku nggak tahu itu tuh bakal belajar tentang apa, dan ternyata aku shock dengan kesibukan. Dan ternyata farmasi itu bukan sekedar biologi, kimia, tapi akuntansi belajar, manajemen belajar, matematika, kayak hal-hal yang aku hindari itu justru ada gitu di sana. Jadi emang beneran jangan kosong banget waktu mau masuk tuh gitu. Betul. Jadi setidaknya kita survei dulu ya, jadi kan baru lumayan banyak nanya-nanya kah gitu. Ilmu komunikasi tuh belajar apa aja sih gitu pada umumnya. Aku juga sempat sih nanya-nanya ke kakak tingkat aku, kakak kelas aku waktu SMA. Kayak misalnya, emang kalau misalkan tugas di perkuliahan itu kayak gimana sih, terus dosen-dosennya kayak gimana gitu, itu kan sempat dijelasin juga. Nah itulah yang mungkin tadi awalnya aku culture shock tadi ya gitu, kejutan budaya. Kayak beda banget gitu antara SMA sama kuliah. Nah tips aku adalah ya banyak apa ya, mungkin tanya-tanya juga ya, tanya-tanya gitu gimana sih sebenarnya dunia perkuliahan itu gitu. Terus apa lagi ya, mungkin ini yang terakhir ya. Menurutku kuliah itu bukan sekadar kita mencari atau mengejar nilai berupa angka, tapi lebih dari itu gitu. Kita bisa dapat value yang nggak bisa dihitung gitu. Yaitu tadi misalkan kemampuan diri kita yang lebih meningkat, kepercayaan diri kita, dan menurutku dunia perkuliahan itu adalah tempat kita untuk mendewasakan diri. Iya benar. Maksudnya ya pasti kan ada transisi ya dari SMA yang kita masih kayak bocil banget, terus akhirnya kita dihadapkan pada ujian, kesulitan ya, itu selama perkuliahan itu yang bisa bikin kita jadi lebih bersikap bijak atau dewasa kayak gitu. Berproses lagi. Pengalamannya, relasinya juga pasti yang belum tentu didapetin kalau kita nggak kuliah gitu sih. Oh ya, satu lagi boleh gak? Boleh. Jadi sempat ngobrol juga gitu sama teman. Kalau misalnya tadi kan kita sempat bahas tentang pergaulan ya, culture shock tentang pergaulan. Terus gimana sih tips and triknya supaya kita tuh bisa memilih pergaulan yang baik dan yang baik untuk diri kita, yang baik untuk lingkungan kita. Nah menurutku, jadi kita tuh harus punya prinsip
untuk jadi orang yang gak neko-neko di dunia perkuliahan. Karena kalau misalnya kita mau, kan orang tuh kalau misalkan coba-coba Ketagihan. Lama-lama saya ketagihan. Iya kan, maksudnya penasaran kan, katanya remaja itu fase-fasenya kita penasaran sama sesuatu, Mencari jati diri. Betul. Nah, ketika kita mencoba tapi ternyata itu adalah hal yang buruk, ya udah kita bakal terjerumus ke situ gitu. Edik ya. Bakal edik kayak gitu. Jadi kalau menurutku, kalau misalnya kita udah tahu bahwa itu buruk, jangan sampai kita mentoleransi itu gitu. Jadi sebaiknya dihindari aja dari segi pergaulannya ya, bukan teman-temannya. Dan setidaknya kalau misalnya kita nggak bisa memberikan kebaikan ke orang lain, ya udah mending kita diem aja. Iya. Setuju nggak? Setuju. Maksudnya gini loh, kalau misalkan kan manusia itu ada antara baik sama buruk ya. Kalau misalkan di dalam pergaulan kita nggak bisa memberikan kebaikan, setidaknya kita nggak memberikan keburukan, ya ini kita diem aja gitu kan. Iya gitu sih. Jadi menurutku ya banyak banget sih pokoknya yang terjadi selama aku kuliah. Iya. Kayak aku juga nggak apa ya, nggak nyangka sekarang udah semester 7, udah semester 2 kayak ngidup udah. wow. Apalagi pandemi kan nggak kerasa Benar. kuliah ya, terus habis itu ntar wisuda, amin. Nah, amin. Semoga lancar-lancar terus kuliahnya. Amin ya Allah. Gina udah lulus. Udah, Udah, nanti alhamdulillah. lanjut lagi nanti insya Allah. Masya Allah. Oke. Nah, Oke. terima kasih banyak Tarin, semoga kuliahnya lancar terus. Amin. Semoga tahun depan gitu sudah bertoga ya Kak. Amin. Tahun depan kan ya? Iya, amin. Amin. Semoga lancar terus skripsinya. Semoga dimudahkan sampai akhir. Nah, terakhir banget nih, Teh Arin punya pesan nggak sih? Pasti pesan buat Sobat Hawa gitu terakhir. Tipis-tipis aja gitu. Tipis banget. Tipis-tipis. Intinya. Oke. Mungkin dari semua obrolan yang kita tadi perbincangkan, Iya. guys, kayaknya yang paling inti itu adalah kita harus mencari support system. Benar. Ada seseorang yang harus mendukung kita gitu ketika kita senang, ketika kita lagi down, atau misalkan tadi lagi struggle gitu kan, pasti kan butuh orang yang memotivasi kan gitu. Dan mungkin salah satunya adalah ya tadi pertemanan itu gitu. Jadi meskipun tadi aku bilang kuliah itu jangan cuman mencari angka, tapi ya nggak diem juga gitu, tapi kita harus tetap cari relasi, pengalaman yang bisa mengembangkan diri kita gitu. Karena masa depan kita tuh bukan berarti kita bukan berarti kita nggak boleh berekspektasi, bukan berarti kita nggak boleh berambisi, tapi justru kalau misalnya kita punya ambisi, kita punya semangat, justru itulah yang bakal mengantarkan kita ke si tujuan kita di masa depan itu gitu. Ya cobalah untuk bikin perencanaan seminimal mungkin, kayak misalkan nanti kalau misalkan aku habis lulus kuliah, aku pengen misalkan aku pengen bisnis dulu aja deh gitu, atau misal nanti kalau misalkan aku wisuda, aku pengen wisudanya bareng orang tua, terus nanti udah punya gelar ini, terus nanti gimana gitu. Iya Pokoknya direncanain aja sih. Maksudnya bukan menjadi ideal atau mengikuti standar manusia pada umumnya ya, tapi kan karena kita manusia itu kan gak hidup cuman sekali ya, maksudnya gak hidup cuman ketika kita di kuliah aja, kita harus bisa ngelihat setelah kuliah kita kayak gimana gitu loh. Goals itu juga yang bakal membantu kita terus bergerak gitu ya. Betul hilang sekali. Semangat, gak patah, gak menyerah gitu akhirnya. Setuju. Iya, walaupun ya tadi gitu, pokoknya udahlah, hidup kita tuh masih panjang gitu kan, walaupun memang takdir gak ada yang tahu. Iya. Tapi setidaknya kita manusia itu bisa berencana, walaupun nanti Allah yang menentukan. Iya benar. Gitu. Mempersembahkan yang terbaik untuk hari esoknya. Tuh, cakep. Mantap. Ada lagi? Nggak ada sih kayaknya. Pokoknya semangat, karena aku juga manusia biasa ya, walaupun misalkan sekarang mungkin judulnya adalah kisah yang menginspirasi atau apalah gitu ya, embel-embelnya. Tapi jujur aku juga sebenarnya masih punya banyak kekurangan gitu ya. Apa yang aku ceritain di sini mungkin itu versi aku, pengalaman aku. Mungkin beda sama yang Teh Gina misalkan kayak gitu, atau teman-teman semua. Iya, gitu. Intinya sharing hari ini berdasarkan pengalaman kita masing-masing gitu sih. Mungkin segitu dulu ya kali ya, kita perbincangan udah banyak banget yang kita sharingin.
Semoga perbincangan hari ini juga menginspirasi, tentunya bisa diambil hikmahnya sama Sobat Hawa semua. Dan jazakillah khair buat Teh Arin sudah sharing banyak Amin, wa ilmunya. jazakillah khair. Semoga studinya lancar. Amin. Semoga semuanya lancar pokoknya intinya. Mungkin nanti bisnisnya juga lancar ya, Amin. abayanya. Mungkin segitu dulu aja sharing kita hari ini. Sampai jumpa lagi di Hawa Talk episode selanjutnya. Aku Gina pamit undur diri dan juga Arin. Dadah. Hawa Talk. Berbagi kisah, berbagi inspirasi. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hawa Community, Togetherness is our strength.